Terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dan Shane Lucas hari ini menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya jaksa menuntut Mario hukuman 12 tahun penjara, sementara Shane dituntut 5 tahun penjara. Selain itu, Dandi dituntut membayar restitusi sekitar 120 miliar rupiah kepada David Ozora atau diganti dengan pidana 7 tahun penjara. Untuk memperbarui informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Anggia Ebony. Ebony, sudahkah ada vonis putusan dari majelis hakim terhadap kedua terdakwa? Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa. Hingga saat ini sidang masih berlangsung, tepatnya sidang vonis untuk terdakwa Shane Lucas Lumbantoruan, di mana sidang tadi dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini majelis hakim masih membacakan pertimbangan sebelum nantinya akan menjatuhkan putusan untuk terdakwa Shane Lucas Lumbantoruan. Tentu kita sama-sama menunggu bagaimana nantinya vonis yang akan dijatuhkan hakim, apakah lebih berat, sama, atau mungkin justru lebih ringan dari tuntutan yang sebelumnya disampaikan jaksa terhadap Shane Lucas Lumbantoruan. Jaksa sebelumnya menuntut Shane Lucas 5 tahun penjara, di mana Shane Lucas ini dinilai turut serta melakukan penganiayaan berat disertai dengan perencanaan terlebih dahulu bersama-sama dengan Mario Dandi Satrio terhadap korban David Ozora. Namun ada hal ringan juga ataupun hal yang meringankan yang dinilai jaksa dari Shane Lucas, yakni Shane Lucas dinilai sopan dan jujur, tidak berbelit-belit selama persidangan, dan terdakwa juga masih muda, jadi bisa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Nah, untuk situasi terkini di ruang persidangan, di ruang sidang utama, hari ini cukup banyak yang hadir, termasuk keluarga dari Shane Lucas. Seperti biasa menggunakan kaos berseragam bertuliskan Stay Strong Shane, ini untuk menyampaikan dukungan terhadap Shane Lucas. Kemudian juga keluarga dari korban David Ozora, tepatnya ayah dari David, Jonathan Latumahina, juga tadi hingga saat ini juga turut hadir menyaksikan langsung jalannya persidangan. Dan nanti dijadwalkan setelah sidang untuk terdakwa Shane, nanti akan dilanjutkan dengan sidang untuk terdakwa Mario Dandi yang tentunya juga sangat ditunggu oleh pihak keluarga. Sebelumnya Mario Dandi ini dituntut oleh jaksa hukuman maksimal atas pasal yang disangkakan terhadapnya ataupun didakwakan, maksud kami pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mario Dandi dituntut hukuman 12 tahun penjara, dan ia juga selain itu dituntut untuk membayar restitusi atau ganti rugi senilai 120 miliar rupiah bersama-sama dengan Shane Lucas, ganti rugi kepada korban David Ozora. Dan apabila tidak membayar restitusi, ini nanti akan diganti dengan penjara 7 tahun untuk Mario Dandi Satrio. Ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ketika menyampaikan tuntutannya. Tidak ada hal meringankan dari Mario Dandi, tetapi yang memberatkan cukup banyak poin yang kami catat. Mulai dari perbuatan Mario Dandi yang dinilai sangat tidak manusiawi, brutal dan sadis, dan tentunya mengakibatkan penderitaan terhadap David Ozora. David mengalami kerusakan otak bahkan amnesia, dan perbuatan Mario Dandi ini dinilai juga merugikan masa depan dari David Ozora. Mario Dandi ini juga dinilai sempat melakukan ataupun memutarbalikkan fakta, berbohong, merangkai cerita pada saat proses penyidikan. Nah, selanjutnya setelah tuntutan dari jaksa, Mario Dandi juga sempat menyampaikan pledoi ataupun nota pembelaan pada tanggal 22 Agustus lalu. Ia sempat menyampaikan permintaan maaf kepada kedua orang tuanya dan juga kepada korban tentunya David Ozora, dan ia menyampaikan kekecewaannya terhadap jaksa yang menuntutnya hukuman maksimal. Mario Dandi menyesali perbuatannya dan merasa ia masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Tentu kita nanti akan sama-sama tunggu apakah nantinya vonis terhadap kedua terdakwa ini sesuai dengan harapan dari keluarga korban, yakni hukuman maksimal. Alfat. Anggia Ebony mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.